Mari kita tunduk kepala, saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh datang lagi ke hadapan Tuhan, kembali Engkau panggil lagi untuk menghadap kepadamu, memuji, membesarkan namamu, mengingat lagi segala cinta kasih-Mu, pengorbananmu bagi kami, pemeliharaanmu bagi kami, penyertaan-Mu Tuhan bahkan di masa-masa, mungkin masa sulit dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan ada kesempatan pagi hari ini. Dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu, kami rindu dikuatkan oleh firman-Mu, kami rindu makin mengasihi Engkau lewat mengenal kebenaran firman-Mu. Mohon kiranya Tuhan yang menolong kami, mohon Roh Kudus-Mu berbicara ke dalam kedalaman setiap hati kami, biar kiranya Engkau boleh bekerja sebebas-bebasnya Tuhan. Kami berserah hanya kepadamu, mohon Engkau memimpin kami dalam momen pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Shalom saudara. Saudara, saya bersyukur punya satu kesempatan lagi untuk membagikan firman Tuhan di tengah-tengah kita sebelum saya melanjutkan pelayanan di Grace Life CC Medan. Gitu. Saudara, mohon dukungan doa saudara bagi kami yang melayani di sana, supaya di sana Tuhan menguatkan jemaat yang ada, kami boleh sama-sama dibangunkan, dipertumbuhkan juga di sana. Mohon saudara dukung kami dalam doa ya. Nah saudara, mari kita lanjutkan perenungan Mazmur kita, Mazmur 122 hari ini ya. Kita melanjutkan perenungan Mazmur ziarah kita. Saudara, saya mengajak kita untuk kita membuka Alkitab sama-sama dari Mazmur 122. Saya tidak tampilkan, jadi saudara tolong buka di Alkitab masing-masing. Mari kita akan membacanya secara bergantian, saudara. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 2. Saudara tolong bacakan ayat 3 sampai 5. Dan saya akan bacakan lagi sisanya ayat 6 sampai 9. Jadi saudara bacakan ayat 3 sampai 5 ya. Siap? Mari kita baca Mazmur 122. Doa untuk Yerusalem, nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena Tuhan, Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Saudara, sedemikian pembacaan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk merenungkan ini di pagi hari ini, saudara. Nah, saudara, sebelum saya lanjut, saya mau tanya kepada setiap kita, saudara. Bagaimana keadaan saudara ketika kita mau berangkat ibadah hari ini? Tadi pagi nih, waktu mulai mau berangkat, bagaimana keadaan saudara? Apakah saudara ada di dalam keadaan yang pertama, mungkin very happy, sangat senang. Inilah harinya yang kutunggu-tunggu. Yes, ke gereja lagi gitu ya. Pokoknya saya siap, hari ini saya tenaganya cukup juga, pokoknya saya mau ke ibadah gitu ya. Nah saudara, atau saudara ada dalam keadaan yang kedua. Sosolah, bukan saya gak suka ke gereja, tapi bukan saya suka banget juga ke gereja. Dan hari ini oke-oke aja, semua lancar-lancar aja. Pokoknya just so-so gitu ya. Nah atau saudara ada di posisi yang ketiga gitu ya. Bangun-bangun sudah capek banget, rasanya udah gak oke banget gitu ya. Begitu buka WhatsApp, ada masalah ini itu, aduh susah banget, ini kenapa sih baru mau mulai udah ada banyak cobaan. Mulai siapin anak, ajak anak berangkat, rewel, mau berangkat ada yang hilang. Pokoknya hari ini the bad day ever gitu ya. Hari paling buruk begitu. Nah saudara, saya mau tanya bagaimana keadaan saudara begitu ya. Mohon saudara bantu saya dengan angkat tangan. Kalau saudara ada di posisi merasa hari ini good, boleh saudara bantu saya angkat tangan? Oke. Thank you saudara, puji Tuhan, ada pertolongan Tuhan ya. Saudara yang ngerasa hari ini oke lah ya, just oke gitu. Oke, terima kasih ya saudara, puji Tuhan. Saudara yang hari ini merasa berangkat dengan sulit.
Ada yang berani, saya tahu ini susah nih. Ada yang berani cerita hanya lewat sini? Nggak ada ya. Tapi saya percaya pasti ada yang ngalamin kesulitan gitu ya saudara. Dan saudara, sometimes bad things happen ketika kita mau pergi ke ibadah. Tapi saya percaya saudara, di tengah segala pergumulan yang kita hadapi, Tuhan senang ketika kita berusaha datang ke rumah Tuhan. Gitu ya. Dan saya berdoa ada penyertaan Tuhan yang tetap sama bagi setiap kita di tengah pergumulan yang kita hadapi yang berbeda-beda ya saudara. Nah saudara, kalau hari Minggu kita tidak selalu baik, kenapa kita datang ke gereja saudara? Kalau gitu ngapain kita ibadah? Bukannya kalau hari Minggu tidak selalu baik ya kita enak aja dong di rumah rebahan. Kalau saudara yang bekerja dari Senin sampai Sabtu, maka satu-satunya hari libur itu hanya Minggu gitu. Satu-satunya hari di mana bisa sedikit lebih tenang itu hanya hari Minggu. Ya enak istirahat dong begitu. Ngapain sih ke gereja hari Minggu gitu? Pagi-pagi lagi ya. Kalau Grace Life kan ini agak siang nih, agak oke nih yang SW2 ya. Nah saudara, ngapain kita pagi-pagi perlu ke gereja gitu? Saudara, di tengah bulan September lalu saya punya kesempatan 2 minggu untuk pergi pelatihan City to City begitu ya. Dan selama di Surabaya Malang itu saya ibadah tiap weekendnya di Grace Life Sisi Wagir saudara. Saudara, indah sekali 2 weekend itu. Kenapa? Karena ibadahnya sore. Jadi hari Minggu bangun siang saudara ya. Saudara, tapi ilusi itu sudah berlalu gitu. Kita kembali ke realita bahwa Minggu pelayanan pagi, kita datang pagi gitu ya. Nah saudara, kembali ke pertanyaan saya tadi. Ngapain kita datang setiap minggu saudara? Apa alasan kita datang setiap minggu? Nah saudara, kalau saya pikir dan tebak-tebak begitu ya, mungkin alasan kita datang setiap minggu itu tergantung pada yang namanya postur hati kita. Saudara tolong sama-sama sebut sama saya postur hati kita. 1, 2, 3. Postur hati kita. Oke, thank you saudara. Nah saudara, lewat pelatihan di City to City kemarin saya belajar istilah postur hati ini saudara. Postur hati itu apa sih? Ketika disebut hati maka seringkali orang berkata, oh ini tentang perasaan gitu. Hanya soal rasa-rasa, kan hati ada di hati, perasaan ada di hati kan. Nah saudara, sebenarnya postur hati itu bukan hanya tentang hati. Tetapi postur hati itu menunjukkan apa yang sebenar-benarnya ada di dalam keinginan kita gitu ya. Itu bicara soal keseluruhan kita, bukan hanya soal perasaan, tapi seluruhnya. Maksudnya gimana? Begini saudara, kalau kita punya postur hati, maka postur hati itu akan menunjukkan sesuatu. Misalnya, kalau kita postur hatinya adalah itu, maka kita akan memikirkan tentang itu. Kita akan mencari apa yang baik dari itu. Dan perasaan kita akan senang kepada itu. Kita akan ngerasa feel good dengan itu. Dan kehendak kita akan menginginkan itu saudara. Dan kita akan sangat terdorong untuk melakukan itu dengan seluruh hidup kita. Saudara, dengan kata lain, postur hati itu bukan hanya rasa-rasa, postur hati itu adalah keinginan terdalam kita saudara. Dan kalau hati kita ini mencintai sesuatu, maka seluruh hidup ini akan terarah kepada itu. Nah saudara, lewat Mazmur 122 hari ini, saya mengajak kita untuk sama-sama, mari kita renungkan bagaimana postur hati kita ketika kita beribadah. Apa yang kita rasakan ketika kita beribadah? Apa yang kita anggap paling indah? Apa yang kita anggap paling berharga? Apa yang kita paling cari? Apa yang paling mendorong kita untuk pergi beribadah, saudara? Nah, saudara, mari kita berkaca dengan postur hati Israel ya. Kita akan lihat satu persatu begitu dari bagian ini. Saudara, kalau misalkan tadi kita punya kisah sebelum berangkat, maka izinkan saya sedikit menceritakan kisah perjalanan bangsa Israel mau pergi ibadah. Mereka juga punya kisah mereka. Saudara, setelah Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir, maka mereka tinggal di tanah perjanjian dan di sana Tuhan mengizinkan ada raja-raja Israel untuk memimpin. Dan untuk itu saudara, dalam kehidupan mereka yang seperti itu, mereka harus melaksanakan ibadah raya sebanyak 3 kali 1 tahun. Ibadah raya ini harus diikuti oleh semua laki-laki Israel yang sudah berusia 12 tahun ke atas saudara. Nah saudara, ini maksudnya sebenarnya semua orang harus ikut. Kalau ada anak 12 tahun pergi jalan, pasti ada mamahnya gitu ya. Jadi tidak ada yang ditinggal, semua satu keluarga besar perlu pergi begitu ya. Dan saudara, pada masa itu Israel tinggal ya di kota yang luas gitu ya.
Bait Allah ada di satu posisi, sedangkan Israel cukup luas. Dan bahkan sebagian juga ada orang-orang yang bukan Israel tapi ikut percaya kepada Tuhan, ataupun ada bangsa-bangsa Israel yang tinggal di luar tanah perjanjian. Maka mereka semua sebagian besar perlu jalan jauh untuk bisa pergi beribadah ke Bait Allah. Nah, saudara bayangkan betapa di tengah itu mereka repot sekali perlu pergi membawa kambing, domba, sapi, persembahan yang mereka siapkan. Dan mereka perlu bawa keluarga mereka rombongan besar gitu ya. Saudara, mungkin kehebohan rombongan mereka hari ini bisa kita bayangkan seperti hebohnya etnis Tionghoa yang mau merayakan sembahyang kubur gitu ya. Bahwa semuanya harus pulang, dimanapun pergi merantau, hari ini harus pulang, harus kumpul gitu ya. Sampai tiket pesawat harganya mahal bener di hari-hari itu gitu. Nah saudara, atau misalnya etnis Batak juga mau merayakan namanya Saur Matua. Hari merayakan keluarga yang keturunannya sudah sempurna. Atau maksudnya semua anak sudah memberikan cucu gitu ya. Ini jadi perayaan bagi mereka yang sangat meriah, sangat perlu dirayakan walaupun ini kedukaan gitu. Nah saudara, kira-kira mungkin mirip seperti itu. Keramaian, kehebohan ketika bangsa Israel mau pergi berziarah, mau pergi menyembah Tuhan di Bait Allah. Dan saudara, sambil mereka beribadah, sambil mereka berjalan ke tempat ibadah, mereka akan menyanyikan mazmur-mazmur yang kita sudah sama-sama renungkan belakangan ini, kita sebut dengan mazmur ziarah saudara. Dan saudara, saya akan mereview sedikit apa yang kita sudah renungkan belakangan ini. Mulai dari mazmur 120 yang berbicara tentang sulitnya hidup tanpa Tuhan. Gelapnya hidup ada di antara orang-orang yang tidak mengenal dan tidak mencintai Tuhan. Dan kemudian mereka mulai berangkat dan di tengah perjalanan itu di Mazmur 121 mereka menyanyikan, oh siapa yang tolong kami? Mereka melihat ke gunung-gunung dan mereka melihat Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang jadi penolongku. Nah saudara, kemudian di tengah itu mereka sampai di depan kota Yerusalem. Dan disinilah mungkin kira-kira adegan dari Mazmur 122 ini saudara. Mereka seakan-akan seperti sedang menatap kota tempat Bait Allah berada. Kota yang mereka tunggu-tunggu. Dan saya mengajak kita membayangkan mungkin seperti hari ini saat kita sedang mencari gereja mana yang jadi rumah rohani kita. Dan ketika saudara datang ke gereja tersebut, lalu momen pertama kali saudara menginjakan kaki di sana, lalu saudara berhenti dan pause. Oh, ini ya ternyata gerejaku gitu ya. Nah saudara mungkin yang belum pernah melakukannya saya undang gitu ya. Mungkin next week gitu. Misalnya saudara baru pertama kali sampai di sini, selesai disapa oleh Asher gitu. Di ujung di sana saudara coba berhenti gitu ya. Lihat, oh, ini ya ternyata gerejaku gitu ya saudara. Nah saudara, saya kira inilah juga keadaan bangsa Israel ketika sampai di gerbang kota. Mereka melihat akhirnya sampai juga gitu ya. Nah saudara, dengan keadaan seperti itu, bagaimana postur hati mereka? Setelah perjalanan panjang mereka, ayat 1 dan 2 mencatat bahwa pemazmur itu telah sampai di depan gerbang kota Yerusalem. Dan kemudian saudara, ada penafsir yang membayangkan situasi ini seperti si pemazmur itu di depan gerbang kota, kemudian dia ambil handphone, lalu dia mulai update story saudara. Dia foto gerbang kota Yerusalem dan dia kasih tulisan saudara, I'm glad to be here gitu ya. Saya happy, saya senang sekali, bersuka cita ada di sini. Di momen itu dia seperti mengingat kembali waktu dia belum berangkat, dia diajak untuk ibadah. Wah, diajak pergi ibadah aja dia udah senang banget. Lalu dia menyiapkan diri, dia berangkat. Perjalanannya tidak mudah, tapi dia tahu Tuhan menyertai. Setelah perjalanan yang sulit itu dia sampai dan dilihat, oh akhirnya sampai. Dan di situ sukacita dia muncul lagi saudara. Nah saudara, apakah saudara punya tempat yang kalau kita pergi ke sana, maka saudara akan merasa sukacita? Akan ada sukacita yang muncul saudara. Apakah mungkin itu rumah orang tua, atau mungkin itu rumah sahabat terdekat saudara, atau mungkin tempat-tempat favorit saudara. Ketika saudara sampai di situ, saudara lega, saudara sukacita, karena kita merasa aman di sana saudara. Nah saudara, saya kira pemazmur juga merasa seperti itu. Karena tadi kita sudah melihat bahwa perjalanan mereka tidak mudah. Tapi ketika mereka sampai di Bait Allah, mereka sadar, mereka ada bersama dengan Allah.
Mereka tidak lagi kesepian merantau, mereka tidak lagi di tengah kesulitan dan bahaya, tapi mereka di tengah-tengah bersama dengan Allah, saudara. Nah saudara, inilah postur hati mereka yang pertama, yaitu mereka bersuka cita, saudara. Saudara, ketika membayangkan Israel yang bersuka cita seperti ini, maka saya teringat dulu semasa saya kuliah dan SMA. Saya dan teman-teman angkatan saya itu senang sekali bisa main di gereja. Nah saya nggak tahu saudara ada yang punya pengalaman yang sama apa enggak gitu ya. Ada kerjaan, nggak ada kerjaan, ke gereja dulu gitu. Ada makanan, nggak ada makanan, ke gereja dulu gitu. Ada mainan, nggak ada mainan, ke gereja dulu. Seringan sih nggak ada apa-apa gitu saudara. Ya kita menikmati kehadiran satu dengan yang lain aja gitu. Tapi kadang-kadang mungkin ada kesibukan kita dekor sampai pagi gitu ya. Dan kita ngerasa itu hal yang sangat, wah ini komunitas kita gitu ya. Nah saudara, sampai pada masanya, ada masa-masa di mana saya susah diajak untuk jalan-jalan keluarga. Karena hobi bener main ke gereja gitu. Lalu di tengah-tengah kondisi itu mama suka ngeledek gitu ya. Nggak marah, ngeledek doang gitu. Sana bawa bantal guling aja lah, tidur aja kamu di gereja gitu. Nah saudara, saya tahu gereja itu kadang jadi pelarian gitu ya, hari itu. Pelarian dari dunia yang saya rasa nggak aman, tapi saya tahu di gereja itu aman karena ada Tuhan dan ada teman-teman yang mengasihi saya gitu. Dan saya juga mau mengasihi mereka. Nah saudara, saya kira saya tebak-tebak mungkin seperti itu juga pemazmur ketika mengatakan dirinya bersuka cita tadi saudara. Pemazmur sadar bahwa sekarang dia tidak lagi ada di tempat yang jauh, yang tidak aman, yang tidak terdengar tentang Tuhan, yang asing. Tapi sekarang mereka tenang, ada di dalam tangan Tuhan. Sampai di kotanya Tuhan. Nah saudara, itulah postur hati yang pertama, yaitu bersuka cita. Saudara, sambil kita melanjutkan melihat postur-postur hati yang berikutnya, kita juga akan makin mengerti mengapa mereka bisa bersuka cita, saudara ya. Nah saudara, kemudian di ayat 3-4, mencatat pemazmur itu seperti sedang masuk ke dalam gerbang kota. Jadi tadi mereka sampai, sekarang mereka masuk ke dalam gerbang kotanya ya saudara. Dan mereka seperti melihat keadaan kota Yerusalem itu dalam keadaan zoom out. Ayat 3 dan 4 itu mendeskripsikan isi kota Yerusalem itu sebagai kota yang bersambung rapat, saudara. Saudara, bersambung rapat itu maksudnya bukan mengomentari, wah kotanya padat ya. Kayak kota Jakarta gitu, misalnya rumahnya gak ada sela yang nempel semua gitu ya. Kalau lagi ada bencana kita pusing, semua kena gitu saudara. Bukan seperti itu ya saudara. Tapi nah di sini saya mau sedikit mengutip lagi penafsir Alkitab yang membayangkan bahwa setelah mereka mereka sampai di gerbang kota, mereka update story, lalu ini story berikutnya saudara ya. Dia foto kota Yerusalem dan dia katakan begini, akhirnya kita bersatu lagi di sini gitu ya. Nah saudara, kota yang bersambung rapat itu bangunannya, bukan cuma soal bangunannya yang rapat saudara. Tapi itu bicara soal relasi orang-orang yang ada di dalamnya. Orang-orang Yerusalem itu hubungannya juga tersambung rapat gitu. Mereka terhubung satu dengan yang lain saudara. Nah oleh karena itu saudara, di ayat 4 itu menyebutkan tentang suku-sukunya Tuhan. Dan termasuk di dalamnya saya yakin suku-suku bukan Israel juga saudara. Ayat 4 mengatakan mereka datang untuk bersyukur dan menaati peraturan dari Tuhan. Mereka datang dengan berbeda latar belakang, tapi mereka menyembah Tuhan sama-sama sambil mengingat karya Tuhan di dalam hidup mereka. Yang Israel saya percaya mereka mengingat bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, bagaimana Tuhan menjaga perjalanan bangsa Israel sampai bisa ada di tanah perjanjian. Dan yang bukan Israel saya percaya mereka mengingat bagaimana leluhur mereka dilibatkan di dalam sejarah keselamatan bangsa Israel. Misalnya kita tahu ada Rahab yang dilibatkan, ada Ruth yang dilibatkan dalam sejarah keselamatan bangsa Israel. Meskipun mereka bukan orang-orang percaya, tapi Tuhan sayang mereka. Tuhan tidak habisi mereka, gitu ya. Nah saudara, mereka semua itu sama-sama mengingat itu dan mereka datang beribadah. Mereka jadi satu karena itu saudara. Dan saudara, di samping itu saudara, Alkitab juga mencatat mereka dengan senang hati melaksanakan ibadah itu. Karena itu adalah perintah dari Tuhan sendiri. Saudara, Keluaran 23 ayat 14-19 itu mencatat bahwa Tuhan memerintahkan mereka untuk ibadah 1 tahun 3 kali. Saya tidak catat di sini, saudara bisa buka sendiri begitu ya. Nah saudara,
Cuman masalahnya begini, ketika kita berhadapan dengan perintah untuk pergi ibadah, maka saya kira sikap kita zaman ini akan merasa, itu cuman aturan religius lah, cuman aturan agama lah gitu. Kita pesimis dengan peraturan-peraturan yang seperti itu, saudara. Saudara, padahal sebenarnya aturan religiusnya tidak salah. Bagi saya yang bermasalah adalah hati kita yang tidak mampu memaknai peraturan tersebut. Saudara, mari kita perhatikan peraturan yang Tuhan minta kepada bangsa Israel untuk beribadah. Kalau itu hanya kewajiban, kita perlu balik perspektifnya, saudara. Saudara, Tuhan tahu kita manusia yang mudah lupa. Kita condong meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan selalu menarik kita dengan peraturan yang memberikan pola di dalam hidup kita untuk kembali datang kepada Dia. Nah saudara, kita ini manusia memang benar-benar gampang lupa, gampang lari. Karena udah ada aturannya aja, kita nggak mau datang. Apalagi nggak ada aturannya saudara, siapa yang datang gitu ya. Nah saudara, mari kita lihat juga peraturan ini dengan sisi begini. Van itu peraturan keras sekali sepertinya. Saudara, tapi mari kita ingat begini. Siapa yang memberi peraturan itu? Yang beri peraturan itu adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tuhan yang derajatnya lebih tinggi dari kita, saudara. Saudara, ketika Tuhan pencipta langit dan bumi meminta kita datang ke hadapannya, bukankah itu sesuatu yang indah bagi kita? Saudara, kalau hari ini kita diberikan undangan untuk datang menghadap presiden, saya kira kita akan sangat-sangat senang mendapatkan hal-hal seperti itu. Karena kita terhormat sekali bisa menerima itu. Saudara, sekarang Tuhan meminta kita datang ke hadapannya. Itu berarti Tuhan itu seperti berkata juga pada kita, manusia ciptaannya, aku kangen sama kamu. Aku mau berjumpa dengan kamu. Dan oleh karena itu aku minta kamu beribadah gitu ya. Saudara, saya kira kita perlu melihat aturan beribadah ini dengan perspektif seperti itu. Saya tahu banyak kondisi kita mungkin berbeda-beda begitu. Tapi saya mau mengajaknya melihat ini dengan perspektif hati seperti tadi, saudara. Nah saudara, kemudian mereka datang bersatu, sama-sama bersatu untuk mengingat karya Tuhan dan sama-sama menaati aturan Tuhan. Tetapi mereka bukan hanya bersatu di antara warganya saja. Karena di ayat 5, pemazmur itu mencatat, di kota Yerusalem orang-orang itu berhadapan dengan kursi tahta kerajaan Daud. Saudara, ini jadi simbol bahwa orang-orang yang datang itu juga bersatu dengan raja mereka. Dan saya kira ini adalah kesatuan yang indah dan utuh di antara bangsa. Di antara sesama orang di dalam bangsa itu dan dengan pemimpin mereka, saudara. Saudara, hari itu orang-orang akan datang ke raja mereka untuk cari keadilan. Saudara ingat kisah Raja Salomo yang mengadili 2 ibu? Saudara, raja berperan sebagai pemberi keadilan. Dan kalau negara itu adil, bukankah kesatuan rakyat itu makin bisa terbangun, saudara? Karena sang raja turut mengatur kota itu, negeri itu dengan baik, saudara. Nah saudara, saya kira sekali lagi ini satu kesatuan yang indah antara sesama umat dan raja gitu ya. Mereka datang ke Yerusalem sama-sama dengan postur hati yang bersatu, saudara. Nah saudara, pertanyaannya bagi kita adalah begini. Ketika kita datang beribadah, saudara, apakah perjumpaan kita dengan saudara seiman itu menyenangkan hati kita, saudara? Setiap kali kita ibadah, kita datang dari beragam latar belakang, saudara. Beda-beda, kita kumpul jadi satu tapi di sini. Kita datang membawa kisah syukur kita masing-masing. Kita datang membawa kisah mencari keadilan kepada Tuhan. Mungkin maksudnya pergumulan. Saudara, tapi kita datang sama-sama di gereja sebagai satu umat, kita bersatu di dalam suka maupun kesulitan, saudara. Kita bersatu karena kita sama-sama mencari Allah. Dan kita sama-sama mengalami Allah, Tuhan kita itu hidup di dalam kehidupan kita, Dia menuntun kita. Nah saudara, cuman saya kira kok masalahnya bukankah hari ini hidup beribadah itu jadi hidup yang zaman ini anggap itu urusan pribadi gitu ya. Saudara, saya nggak ngomong soal sakit penyakit, maksudnya keterbatasan fisik jadi tidak bisa pergi ibadah ya saudara. Tapi saya kira orang-orang zaman ini
akan tergoda untuk berpikir bahwa ibadah itu adalah urusan saya pribadilah sama Tuhan. Sama seperti pergi ke bioskop, saudara. Masing-masing punya tiket, masing-masing punya snack masing-masing, dan masing-masing menikmati ibadah atau film itu dengan cara masing-masing, saudara. Nah, saudara, di tengah zaman yang seperti itu, maka saya kira ibadah online itu akan jadi cobaan bagi tiap kita. Kenapa, saudara? Karena bagaimanapun ibadah online itu kontennya bisa lengkap, liturginya bisa lengkap, pemberitaan firman Tuhan dan perenungannya bisa lengkap. Tapi di dalam online, kita tidak akan pernah bisa mempraktikkan atau mengalami postur hati bersatu ini, saudara. Nah, saudara, zaman kita, zaman yang menawarkan hal seperti itu, saudara. Pertama, ibadah itu didegradasi atau diturunkan jadi urusan pribadi. Dan setelah itu masalahnya gak berhenti di sana. Justru masalahnya bertambah. Dengan segera ibadah itu akan berubah jadi aturan religius yang tidak bermakna. Gitu ya. Saudara, seorang penulis Martin Lloyd-Jones berkata begini. Masalah utama zaman ini itu bukan masalah dari orang yang berkata Tuhan tidak ada atau ada. Masalahnya adalah ada orang yang pergi ke rumah Tuhan hanya sebatas kebiasaan atau mekanisme semata. Mereka pergi, tapi mengapa? Ya karena hanya memang harus dilakukan. Mereka pergi ke gereja sebagai urusan untuk melengkapi kewajiban, saudara. Dan saudara, kemudian keadaan itu akan diperparah lagi dengan zaman sekuler ini yang menekankan apa yang saya rasa gitu ya. Tadi dari urusan pribadi lalu jadi aturan yang tidak ada maknanya. Lalu kita jadi pikir soal, oh lagian kalau saya pergi ibadah saya rasain apa di sana? Saya dapat apa di sana? Saudara, Eugene Peterson mengutip penulis lain yang melihat zaman itu seperti ini. Dia mengatakan begini, saudara. Kita hidup di zaman sensasi, the age of sensation. Kita pikir kalau kita tidak merasakan sesuatu, maka hal tersebut tidak otentik. Nah, saudara, tapi hikmat Tuhan itu berkata berbeda. Ibadah itu adalah aksi yang menggerakkan perasaan kita untuk Tuhan. Bukan perasaan untuk Tuhan yang diekspresikan dalam tindakan ibadah. Sekali lagi ya saudara, ibadah adalah aksinya dulu yang menggerakkan perasaan kita untuk Tuhan. Dan kemudian bukan perasaan untuk Tuhan yang diekspresikan dalam tindakan. Saudara, dan ketika kita taat pada perintah untuk datang beribadah, menyembah Tuhan, maka kebutuhan terdalam kita, yang terpenting dari kita untuk berelasi dengan Tuhan, itu sedang dipupuk, saudara. Nah saudara, di tengah tantangan zaman yang begitu pertanyaannya adalah bagaimana postur hati kita ketika kita datang ibadah, saudara. Saudara, memang Tuhan memberikan peraturan bagi kita untuk beribadah. Tetapi peraturan itu bukan peraturan ibadah yang tidak berarti. Dan ketika kita ibadah, saudara, ada saudara seiman yang dengan mereka kita datang, kita sama-sama rindu bersatu. Kita rindu bersatu juga dengan Tuhan, saudara. Saudara, kita bukan datang ibadah karena lagi mood buat ibadah, atau karena ya kita rasa, oh ya memang saya harus begini supaya baik, begitu saudara. Tapi karena hati kita tahu, saudara, kalau aksi kita ini menyenangkan Tuhan, saudara. Dan waktu nanti ibadah, oh kita mau ketemu dengan saudara seiman yang dengan mereka kita rindu bersatu. Bersatu yang tadi kita katakan, sama-sama berbagi kisah di dalam Tuhan, baik di dalam suka maupun duka. Berbagi sama-sama di dalam pengharapan kepada Tuhan. Saudara, itu adalah postur hati yang kedua, yaitu mereka rindu untuk bersatu, saudara. Nah saudara, kita lanjut melihat pada ayat yang ke-6 sampai 9, saudara. Dan dari 4 ayat ini, saudara, kita akan melihat bagaimana kerinduan mereka itu dilanjutkan. Setelah mereka pemazmur datang ke gerbang kota, lalu dia melihat kotanya, maka pemazmur itu mulai berdoa bagi kota itu, saudara. Dan saudara, pada 4 ayat ini, maka saudara akan menemukan 4 kata yang saya highlight dengan warna oranye ini adalah memiliki kata akar yang sama begitu. Dan kata ini sering kita gunakan ketika kita datang ke gereja.
biasa kita ucapkan waktu masuk gereja lalu kita salaman. Apa saudara katanya? Shalom. Gitu ya. Saudara, 4 ayat ini bicara soal shalom, gitu ya, soal damai. Dan di ayat 7 ada satu kata yang berkata tentang sentosa, atau di bahasa Inggris di ESV diterjemahkan dengan security, saudara. Nah saudara, saya kembali mau melanjutkan kutipan tentang, ada para penafsir yang membayangkan pemazmur upload story tadi ya. Dan story ketiga dari pemazmur itu mungkin seperti ini saudara. Kali ini dia tambahkan tulisannya jadi doanya untuk kota Yerusalem. Peace be unto you, brothers and sisters. Ya. Saudara, bagian ini melanjutkan perjalanan pemazmur tadi. Setelah mereka masuk dalam kota, mereka indah, mereka senang dengan kesatuan mereka, dan di sana mereka mulai berdoa. Pemazmur rindu, damai dan sentosa ada di dalam kota Tuhan, gitu ya. Nah, saudara bicara soal damai, maka damai itu sebenarnya adalah kata yang indah. Tapi mungkin kita kehilangan indahnya kata damai. Karena apa? Ya karena kita ada di masa-masa damai sekarang ini, saudara. Saudara, supaya kita ingat lagi indahnya rasa damai, maka saya kira kita perlu coba bayangin sedikit bagaimana keadaan sebaliknya. Tidak damai. Atau mungkin perang, saudara. Saudara, saya pernah melihat klip video anak-anak yang tidak pernah merasakan perang dan yang pernah merasakan perang, dan mereka ditanya, apa yang jadi harapanmu? Saudara, anak-anak yang tidak pernah merasakan perang, maka mereka akan meminta, aku mau gadget baru, aku mau makan ke sini ke situ, aku mau main-mainan baru yang ini dan itu. Tapi saudara, mereka anak-anak yang pernah mengalami perang, ketika ditanya mau apa, mereka akan minta, saya mau makanan, saya mau susu, saya mau papa mama saya aman, saya mau saudara saya kembali. Saudara yang mungkin sudah jadi korban perang, saudara. Nah saudara, damai itu adalah sesuatu yang kita sangat butuhkan dan bahkan sangat inginkan. Kita dambakan, saudara. Saya kira itu mengapa pemazmur ketika melihat kotanya, mendoakan damai itu ada di kotanya. Karena itulah yang paling indah yang bisa dijalani sama-sama, saudara. Nah saudara, ketika hari itu berbicara soal damai, maka kita perlu sadari juga damai berarti mereka sedang tidak dalam keadaan berperang. Dan perang ini penting, kenapa saudara? Karena ketika berperang, bangsa zaman di Israel itu berperang, maka bukan hanya bangsanya yang berperang, tetapi Tuhannya juga berperang. Bangsa mana yang menang, maka Tuhannya lebih kuat. Dan kalau bangsa itu menang, berarti yang lain takut kepada bangsa itu dan bangsa itu tidak berani disentuh, gitu ya. Nah, di tengah keadaan itu kita bisa katakan bangsa Israel sedang menikmati kedamaian, gitu ya. Karena tidak ada serangan dari luar, saudara. Nah, saudara, tapi selain itu, damai itu juga berlaku pada hubungan orang-orang di dalamnya. Damai itu bukan hanya soal kondisi serangan militer, tapi juga berlaku soal relasi personal satu dengan yang lainnya, saudara. Damai itu berarti sedang tidak bermusuhan. Damai itu berarti dalam keadaan dapat menikmati kehadiran satu dengan yang lain, saudara. Bukan di dalam keadaan waktu kita datang lalu kita melihat saudara seiman kayak, ih dia lagi, sebel banget sama dia. Saudara, itu bukan damai, begitu ya. Nah saudara, selain kata damai, tadi ada satu kata yaitu sentosa, saudara. Saudara, kata sentosa ini sebenarnya dalam bahasa aslinya itu memiliki nuansa hidup yang berlimpah. Jadi ada sense of security karena tahu bahwa apa yang dimiliki sekarang itu berjumlah banyak. Dan nanti di depan tidak akan kekurangan, gitu ya. Nah, jadi kita merasa tidak khawatir begitu untuk di depan. Nah, saudara, pemazmur menyadari ada kedamaian yang seperti ini, ada rasa aman yang seperti ini. Kenapa? Karena mereka tahu mereka ada bersama dengan Tuhan. Tuhan tadi yang menjaga mereka di dalam misalnya konteks peperangan. Ataupun Tuhan yang menyediakan bagi mereka, saudara. Mereka sedang ada bersama dengan pribadi yang paling kuat yang menjaga mereka, saudara. Nah saudara, disitulah mereka merindukan damai dan sentosa, saudara. Saudara, dalam perjalanan ziarah mereka,
ketika mereka sampai di rumah Tuhan, maka mereka kemudian menaikkan doa satu dengan yang lain gitu ya. Yang isinya adalah kerinduan hati mereka, yaitu mereka ada dalam keadaan damai. Damai yang bukan biasa rasa-rasa saja, tapi pasti karena ada Tuhan tadi yang menyertai. Nah saudara, oleh karena itu ayat 8 itu mencatat bahwa peziarah itu mendoakan satu dengan yang lain dan mereka berkata, semoga kesejahteraan itu ada di dalammu. Gitu ya. Nah saudara, ini adalah doa yang paling indah yang bisa kita ucapkan kepada satu dengan yang lain. Karena memang itulah yang kita paling butuhkan satu dengan yang lain. Saudara, saya ajak kita untuk katakan ke kiri kanan kita, semoga kesejahteraan ada dalammu. Semoga kesejahteraan ada dalammu. Gitu ya. Thank you saudara. Saudara, itulah postur hati yang ketiga. Postur hati berdamai. Saudara, saya ajak kita sedikit mereview ya tentang postur hati yang kita lihat dari bangsa Israel. Ada 3 postur hati. Yang pertama itu bersukacita. Saya kasih gerakannya ya, bersukacita. Yang kedua itu adalah bersatu. Dan yang ketiga itu adalah berdamai. Saudara, saya ajak kita untuk ulang ya sama-sama ya. Postur hati bangsa Israel ada 3. Yang pertama, bersukacita, bersatu, berdamai. Thank you ya saudara. Nah saudara, 3 postur hati tadi itu postur hati yang begitu positif dan begitu indah, bukan? Tapi saya yakin kita langsung bertanya, Van, pada kenyataannya itu hal yang sangat sulit. Iya, kadang-kadang ketika Tuhan bekerja, ya kita bisa rasain hal yang seperti itu sih. Tapi itu sangat sulit, Van. Jarang-jarang sekali terjadi gitu ya. Nah saudara, di tengah tension kita menghadapi pergumulan yang kita rasa sulit seperti itu, kita perlu mengingat lagi bahwa para peziarah hari itu, mereka meletakkan pengharapan mereka pada bait Allah. Dan di bait Allah itu mereka sadar mereka jadi mampu 3 hal tadi saudara. Nah saudara, kalau mereka sangat meletakkan pengharapan mereka pada bait Allah yang belum hadir bagi mereka hari itu, maka hari ini saudara kita perlu ingat begini. Kita tidak lagi pergi ke bait Allah mencari itu. Tapi Tuhan Yesus sendiri sudah turun ke dalam dunia. Membawakan kita bait Allah yang sejati itu. Pengharapan kita itu kita serahkan kepada Tuhan. Ketika kita mencari damai, ketika kita mau bersatu, ketika kita mau beribadah, untuk mencari damai itu di dalam bangsa-bangsa, itu bukan angan-angan di gereja. Tapi kita sudah terima hari ini. Kenapa? Kita sudah terima saudara karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita orang-orang berdosa saudara. Dan saudara, sebelum Tuhan Yesus sendiri mati, dia mengatakan, runtuhkanlah bait Allah ini dan aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Dan kita tahu maksudnya itu adalah dirinya sendiri saudara. Tuhan Yesus itu adalah bait Allah yang baru dan yang sejati itu. Kalau dulu saudara para peziarah itu naik ke kota Yerusalem, maka hari ini Tuhan Yesus turun menghampiri kita. Sang bait Allah itu turun membawa bait Allah yang sempurna. Dan ketika peziarah itu mencari keadilan dari tahta Daud, maka hari ini Kristus itu sudah menyatakan keadilan. Saudara, adil di hadapan Tuhan itu berarti apa? Dosa harus dihukum. Saudara, kita adalah orang-orang berdosa. Tapi hukuman maut itu tidak ditimpakan kepada kita. Hukuman maut itu ditimpakan kepada Tuhan Yesus Kristus, sang keturunan Daud, Raja adil. Dan Kristuslah yang paling adil. Karena dia yang menerima murka Allah untuk menyelamatkan kita. Saudara, oleh karena itu damai yang paling dicari-cari oleh manusia itu sudah kita dapatkan dengan kematian Tuhan Yesus. Kenapa? Karena masalah utama dalam hidup kita sudah selesai. Yaitu kita bukan lagi musuh Allah. Saudara, kita adalah orang-orang yang sepatutnya dimurkai Allah. Musuh Allah itu berarti sang pencipta langit dan bumi itu bisa menghancurkan kita kapanpun. Tapi dengan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, kita bukan lagi musuh Allah. Sebaliknya, kita ada di dalam kelimpahan kasih Allah. Dan kita tidak kekurangan akan kasih Allah.
Ketika kita melangkah ke depan di hidup kita, kita tidak ketakutan karena kita tahu ada kelimpahan kasih Allah itu menyertai kita. Saudara, hari ini kita tidak lagi mencari kedamaian di kota tertentu atau di tempat tertentu yang terbatas, tetapi kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memperdamaikan kita lewat penebusannya. Nah saudara, kalau kebenaran Injil adalah ini, dan kita meletakkan semuanya kepada Tuhan Yesus, maka 3 postur hati tadi jadi mungkin saudara. Saudara, kita mungkin saja datang dalam keadaan ibadah kurang oke. Ada pergumulan gitu ya. Saudara, saya mau katakan that's okay. Karena tidak mungkin setiap kita ada di dalam keadaan baik terus. Bahkan di Alkitab pemazmur sendiri menceritakan banyak jeritan-jeritannya di dalam kesulitan hatinya saudara. Tapi saudara, sebagai orang-orang yang ditebus Tuhan Yesus, ada satu alasan kita dapat bersuka cita. Yaitu Kristus bait Allah yang jauh itu sekarang sudah dekat. Ketika kita mau cari Tuhan, dia bukan lagi Tuhan yang jauh. Dia Tuhan yang dekat itu. Dan dia bukan hanya dekat saudara. Kristus sang bait Allah itu berkata juga kepada kita, datanglah kepadaku yang lemah lesu dan berbeban berat. Saudara, sukacita kita orang percaya itu bukan di dalam bentuk ketawa terus. Tapi sukacita kita adalah ketika kita dapat membawa segalanya, baik itu baik ataupun buruk, di dalam hidup ini kepada Tuhan Yesus di dalam ibadah kita. Apapun kita bisa bawa kepada Dia yang sekarang dekat dengan kita. Dan saudara, ketika kita ke gereja, maka kita rindu bersatu. Kita sadar bahwa kita orang-orang yang berdosa yang Tuhan ampuni, dan kita berkumpul karena kita ingat Tuhan mengasihi masing-masing kita. Dan kita rindu juga datang untuk makin diingatkan oleh kasih Tuhan itu kepada kita. Kita ke gereja bukan untuk memenuhi sensasi rasa-rasa, oh hari ini merinding jadi checklist. Oh hari ini dari slide tertentu bisa di-quote jadi checklist gitu. Saudara, sebaliknya kita datang ke gereja, kita beri yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Karena kitanya rindu bersatu. Dan saudara, yang terakhir yang paling indah adalah ketika kita ke gereja, kita ingat kita sudah diperdamaikan dengan Allah lewat penebusan Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk itu dan kita terus mengingatkan satu dengan yang lain bahwa kita ini orang-orang yang sama-sama diperdamaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan karena kita telah diperdamaikan dengan Allah oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita jadi dapat berdamai satu dengan yang lain, saudara. Saudara, ketika kita ke gereja, kita tentu akan ketemu manusia berdosa, bukan? Kita akan ingat, si ini nyebelin gitu ya, si ini gitu. Nah saudara, persis di titik seperti itu, maka postur hati berdamai itu perlu muncul. Kita perlu ingat lagi bahwa kita ini orang-orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita sama bobroknya dengan Dia, kita sama berdosanya dengan Dia yang kita bilang nyebelin. Tapi kita diperdamaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu kita bisa saling berdamai satu dengan yang lain, saudara. Saudara, ibadah itu jadi tentang Tuhan yang menebus kita. Bukan tentang kita dan penghakiman kita kepada orang-orang yang datang beribadah. Nah saudara, bicara soal damai ini, saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya pribadi, saudara. Nah saudara, jujur di masa-masa pernikahan, di awal pernikahan ini saudara, kami ada banyak beda ekspektasi begitu ya. Dan saya pun secara pribadi gitu ya, di sini dipanggilnya pastor, di KTP ditulisnya pendeta gitu. Keren bener dah. Tapi saudara, kami tidak luput dari yang namanya bertengkar, menyakiti satu sama lain. Berkata-kata dengan sangat menyakitkan. Saudara, dan di tengah-tengah keadaan yang seperti tadi, yang paling berat adalah saudara bagi saya ketika saya mau pergi berangkat pelayanan atau pergi ibadah, lalu kita bertengkar. Siapin baju, mandi itu sambil gak mau lihat lu lah, sebel. Masih keinget yang semalam, masih gak terima dengan yang semalam gitu ya. Atau yang kemarin gitu saudara. Tapi saudara,
hari harus terus berjalan kan ya. Lalu tetap ibadah, tetap pergi pelayanan. Seringkali ada kesempatan saya harus memberitakan bahwa Tuhan itu mengampuni orang berdosa. Setiap kita orang berdosa. Atau kalau saya lagi nggak pelayanan, saya duduk jadi jemaat dan saya mendengar worship leader ataupun firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kita ini adalah orang-orang berdosa. Nah saudara, di tengah itu, maka Roh Kudus suka mengingatkan begini, Van, gak make sense kasih Tuhan kepadamu. Tuhan sadar sekali bahwa kamu itu tidak sempurna, tapi Tuhan mengasihimu, Tuhan mengampunimu. Dan saudara, di situ saya sadar bahwa iya ya, gak make sense ya Tuhan. Kenapa ya Tuhan ampunin dan sabar sekali dan mengasihi sekali. Dan saudara, di titik itu maka Roh Kudus juga mengingatkan, Van, Tuhan sesabar itu sama kamu. Tapi kenapa kamu cari terus kesalahan istrimu gitu? Kenapa untuk mengampuni dia perlu dulu cari alasan yang valid gitu ya? Dia harus tahu dulu dia salahnya apa, dia harus berubah dulu, dia harus ngakuin dulu ini begini begitu. Saudara, seringkali Roh Kudus menegur saya ketika beribadah, saudara. Dan di tengah situasi yang seperti itu, maka sekarang ini ya di pernikahan yang usianya masih seumur jagung gitu, paling sering saudara, tapi tidak selalu, paling sering kami berbaikan adalah setelah ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu kembali jadi obat, saudara. Untuk hati yang terlalu egois. Postur hati yang tadinya berpusat pada diri sendiri, Tuhan ubahkan. Jadi berpusat kepada Kristus. Dan ketika itu sudah berpusat kepada Kristus, mau tidak mau itu akan mempengaruhi relasi kita satu dengan yang lainnya, saudara. Nah, saudara, sampai di sini maka awalnya kita tadinya bicara soal postur hati ketika beribadah. Kita merenungkan postur hati kita dan kita berkaca kepada Israel waktu beribadah. Tetapi sampai di sini ternyata postur-postur hati tersebut bukan hanya tentang ibadah, bukan? Karena penebusan Kristus, postur hati itu berubah jadi postur hati kita sepanjang perjalanan hidup ini. Dan di dalam perjalanan hidup ini sekarang kita sedang menantikan Yerusalem baru itu, saudara. Dan di dalam perjalanan menantikan Yerusalem baru itu, kita sekarang orang-orang percaya sudah dijadikan warga kota Allah, saudara. Lewat penebusan Kristus. Kita dipersatukan dengan Allah dan dengan begitu kita bisa bersatu satu dengan yang lain. Kita diperdamaikan dengan Allah, oleh karena itu kita bisa berdamai satu dengan yang lain. Dan kita diberikan dasar pengharapan untuk bersuka cita bahkan di tengah kesulitan, yaitu Kristus sendiri hadir, Sang Bait Allah yang sejati itu. Nah saudara, kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk kembali melihat postur hati kita. Mungkin baik itu di dalam ibadah ataupun di dalam perjalanan hidup kita sampai kepada Yerusalem baru. Sekiranya firman Tuhan menolong kita. Saudara, ada pertanyaan refleksi untuk kita hari ini. Yaitu, bagaimana postur hatimu belakangan ini, saudara? Apa yang paling sering muncul, saudara? Dan kemudian ketika itu diperhadapkan dengan kebenaran Injil Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Injil itu mengubahkan postur hati kita, saudara? Saudara silakan masing-masing merespon dalam hati, bergumul dengan Tuhan, berdoa secara pribadi dan nanti saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Sang Bait Allah yang sejati itu, kami mengucap syukur Tuhan. Karena penebusan-Mu,
Hari ini Tuhan, ketika kami mau datang mencari Engkau, kami tidak dibatasi oleh tempat. Tapi kami tahu pribadi-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kamilah yang hadir dalam hati kami. Yang mendekat kepada kami, bahkan mengundang kami untuk memberikan seluruh hidup kami, meletakkan segala beban kami kepadamu. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami. Tuhan, dalam perjalanan ini kami rindu bisa bersatu. Kami rindu bisa bersuka cita. Kami rindu bisa berdamai. Tapi Tuhan, kami manusia-manusia yang lemah dan terbatas. Tuhan, ingatkan kami bahwa ketiga hal itu perlu kami letakkan di dalam Tuhan, bukan di dalam kemampuan kami. Ingatkan kami Tuhan, kami dipersatukan bukan karena kami ingin bersatu, justru karena kami sama-sama Tuhan yang persatukan. Kami sama-sama mengalami Engkau yang hidup di dalam perjalanan hidup kami, dan kami disatukan oleh-Mu. Kami orang-orang yang diperdamaikan dengan Engkau terlebih dahulu, sehingga kami dimampukan untuk berdamai walaupun tidak mudah Tuhan. Dan Tuhan, kami diberikan pengharapan untuk bersuka cita, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami dalam perjalanan sampai kepada Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang menopang kami terus menuntun perjalanan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin.